Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya untuk membunuh kamu. Mengerti kamu? Dan saya bisa membunuh kamu sekarang juga. Bawa dia ke mobil. Hei, jangan lari. Diam di tempat. Ayo, lari. Aku nggak apa-apa, Mita. Arya, apa? Arya, kita ke rumah sakit. Mas! Dan! Bajingan! Mari Bu, kita bawa ke rumah sakit. Ayo Pak, bantuin saya Pak. Arya. Ku tersanjung. Mbah, kemarin sih Hari sudah merasa kalau Indah itu mengalami gangguan emosi. Tapi kami perlu membuat Indah lebih ketakutan lagi supaya Hari punya alasan yang lebih kuat buat membawa Indah ke rumah sakit jiwa, Mbah. Itu gampang. Semuanya sudah saya lakukan. Kalian tinggal lihat hasilnya saja. Begitu tidak kelihatan hasilnya, kurang mempan, kalian tinggal lapor saja ke saya. Nanti akan saya bikin yang lebih dahsyat lagi. Oke? Oh, ya. Baik, Mbah. Kami permisi dulu ya, Mbah. Silakan. Arya, makasih ya. Tadi kamu udah nolongin saya. Asli saya nggak tahu deh apa yang terjadi kalau kamu tadi nggak datang. Terus kamu gimana? Nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Mit. Yang penting kamu udah selamat. Mita, kenapa sih orang itu berkeinginan sekali ingin membunuh kamu? Ya saya juga nggak ngerti. Kok dia tega mau ngebunuh anaknya dia sendiri? Kamu mau dibunuh sama Andre. Tega-teganya Andre mau membunuh anaknya sendiri. Ya Ma, Andre hampir ngebunuh Mita. Tapi untung Arya datang, terus polisi datang lalu langsung ngangkap si Andre, Ma. Ya Allah, Mita. Terus Aryanya bagaimana? Arya ketusuk Ma sama Andre, terus dia sekarang lagi di rumah sakit. Ya Allah, Mita. Banyak banget sih cobaan buat kita. Sabar ya, Mita. Untuk perlombaan berikutnya memindahkan belut ke ember yang kosong.
Pemenangnya adalah Tommy. Indah, kamu makan? Mas, saya ingin ketemu Dinda, Mas. Tidak. Iya, Ma. Kok kamu belum berangkat? Ya, sekarang juga udah mau berangkat kok, Ma. Hari habis nyiapin makanan buat Indah di dalam kamar tadi. Emang Indah kenapa? Kok kamu bawa telepon segala? Ya, Hari sengaja bawa telepon biar Indah tidak bisa telepon kemana-mana. Hari sengaja menguruk Indah di dalam kamar. Karena Hari pengen tahu bagaimana sikap dia kalau Hari memperlakukan dia seperti itu. Hari capek mati apa dengar dia ribut terus sama Mama. Oh. Ya udah, Mah. Hari berangkat dulu. Ya, hati-hati ya, Har. Iya, Mas. Mah, ternyata Mbah Dukun Ladre itu manjur juga ya. Mama lihat sendiri kan. Sekarang Hari mulai berpihak pada kita. Dan mata pintu hatinya mulai tertutup terhadap perempuan sialan itu. Apalagi kemarin ini Hari nyebut-nyebut istrinya mau dimasukkan ke psikiater. Pasti sebentar lagi dia masukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Mah, mendingan sekarang Mama telepon Pak Chandra. Mama kasih tahu perkembangan kita. Siapa tahu dia punya rencana-rencana yang lain. Oh iya, iya, oke. Kartu namanya ada di Mama kan? Halo, Pak Chandra. Pak Chandra, saya Erika. Pak, rencana kita berhasil, Pak. Berhasil. Bagus, bagus, Bu. Lalu? Sekarang ini, Hari sudah mulai percaya dan berpihak kepada kita. Malah sekarang Indah sedang dikunci di dalam kamarnya. Berarti tahap pertama rencana kita sudah berhasil. Kalau saya mendengar cerita dari Ibu, berarti Hari itu sudah tahu kalau Indah mengalami gangguan jiwa. Hari itu kan seorang dokter, Bu. Dia tentu paham betul tentang hal ini. Sekarang kita akan masuk pada tahap yang kedua. Apa itu, Pak Chandra? Kakak Ibu kan ada yang baru keluar dari penjara. Suruh dia menteror Indah terus. Dengan cara seolah-olah akan memperkosanya. Tapi ingat, Bu, ini jangan sampai terjadi dengan sesungguhnya. Kalau sampai terjadi, Hari pasti akan melakukan visum terhadap Indah. Dan kita tidak akan bisa lari dari bukti-bukti yang ada. Ibu paham kan maksud saya? Iya, saya ngerti. Nah, kebetulan saya pegang kunci serepnya kamar Indah. Nanti biar saya kasih ke Sandi, kakak saya, biar dia melaksanakan semua rencana kita. Nanti kalau Indah ngadu sama Hari, saya kan bisa bilang, nggak mungkin dong, orang kuncinya ada di Hari kok. Ya kan begitu, Pak Chandra? Betul, betul itu, Bu. Itu maksud saya. Saya yakin secepatnya Hari akan membawa Indah ke rumah sakit jiwa. Dengan demikian saya akan dapat mengatasi konflik hukumnya. Dan Ibu akan secepatnya mendapatkan harta warisan almarhum suami Ibu yang selama ini dikuasai oleh Hari. Ya udah Pak Chandra, nanti kalau ada kabar selanjutnya saya kasih tahu Pak Chandra ya. Baik, Bu. Terima kasih. Mama ini benar-benar pintar. Ternyata semuanya telah Mama persiapkan dengan sangat detail. Mama benar-benar brilian. San, sekarang ini mumpung Hari nggak ada, kamu masuk ke kamarnya Indah. Kamu pura-pura perkosa dia. Tapi ingat, jangan kamu perkosa beneran. Karena kalau beneran, bisa kacau rencana kita. Dari hasil visum bisa ketahuan siapa yang melakukannya. Ya? Nih,
Saya juga nggak doyan perempuan model begitu. Iya, saya kan cuma ngingetin aja. Sekarang saya ambil kunci serepnya dulu ya. Bentar ya, Om. Ku tersanjung. Pemeriksaan mobil almarhum Pak Anwar sudah selesai, Bu. Oh iya, Pak. Sekarang mobilnya saya serahkan kepada Ibu sebagai ahli waris. Tolong Ibu tanda tangan di sini, Bu. Oh iya, boleh, Pak. Boleh punya pulpen, Pak? Iya. Di mana, Pak? Sini. Sini. Ya. Oke. Terima kasih ya, Pak ya. Dan ini STNK dan kunci mobilnya, Bu. Oh iya, terima kasih. Baik, kalau gitu saya pamit, Bu ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Mari, Bu. Terima kasih. Anwar, kasihan deh kamu. Akhirnya mobil mewah ini jadi milik saya juga. Saya akan pergi bersenang-senang dengan mobil mewah ini kemana saja. Dan saya akan pergi ke mall shopping. Tapi saya dandan dulu yang cantik. Supaya semua om-om kaya pada naksir sama Yona. Perasaan saya nggak enak. Ini kuncinya. Hampir saja saya kena timpuk. Tapi kamu nggak sampai keterusan kan? Ya enggak dong. Ya udah, berarti kita sekarang tinggal nunggu hari, ya. Sekarang saya sudah bebas. Saya akan pergi ke salon untuk merubah diri saya menjadi ratu. Ratu sejagat. Pergi dulu.
kelakuan iblis yang kampungan. Mau pergi aja pintu gerbang gak ditutup. Dasar bego. Pak, jangan Pak ikutin mobil yang itu ya Pak ya. Ada apa, Mbak? Aduh, istri kamu teriak-teriak kayak orang gila di dalam kamar. Ayo sana kamu. Lihat istrimu, cepat. Indah. Tolong saya, Mas. Kenapa kamu menghancurkan barang-barang di sini? Tadi saya mau diperkosa oleh om kamu. Om Sandi mau memperkosa kamu. Iya, Mas. Gak mungkin, Indah. Har, dia pasti bohong, Har. Bohong kamu. Enggak, Mas. Saya sumpah, Mas. Saya nggak bohong, Mas. Saya sumpah. Har, mana mungkin Sandi bisa masuk ke kamar kamu? Kan cuman kamu yang pegang kunci kamar ini, Har. Mas, saya yakin Mas ini pasti perbuatan mama kamu. Pasti mama kamu sudah berencanakan sebelumnya. Cukup, Indah. Gak mungkin Om Sandi berbuat keji terhadap kamu. Dan kamu telah menuduh Mama dan Mbak Ira yang merencanakan semua ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Mas, saya rela, Mas. Saya rela dikutuk apapun, Mas. Karena saya yakin ini pasti perbuatan mereka semua. Har, kalau begini caranya lebih baik Mama pergi, Har. Mama nggak tahan kalau terus-terusan dituduh seperti ini. Mama sakit hati. Ma, udah deh, Ma. Mama jangan terbawa emosi. Saya akan mengirim Indah ke psikiater. Mas, jangan, Mas. Jangan. Saya tidak gila, Mas. Saya tidak gila. Lagi itu saya hamil. Saya masih waras, Mas. Jangan. Ma, Mbak, ayo kita keluar. Mas, kalau kamu sudah nggak percaya lagi sama saya, lebih baik saya yang pergi dari rumah ini. Iya kan, Har, istri kamu kayak orang gila, bener. Terus gimana dong? Tenang, Ma. Saya akan telepon teman saya ahli psikiater. Saya sudah menduga pasti keluarga Tria memaksa Denny untuk meninggalkan saya. Kita kan maunya Denny menceraikan Tria, Mbak. Tapi, Mbak, si Tria menggunakan senjata yang ibunya sedang sakit jantung untuk nakut-nakutin Denny. Piye itu? Tria memang licik. Tapi jangan-jangan mamanya Tria cuma pura-pura supaya Denny menuruti keinginan Tria. Menurut saya sih, Mbak, ibunya Tria itu memang benar-benar sakit. Tapi Mbak harus tetap manas-manasin si Denny supaya Denny nggak takut. Dan yang bikin kesel saya nih, Mbak, si Agung itu, Mbak, pakai ikut-ikutan ngancem Denny. Agung, biarin aja. Kalau sampai mamanya Tria meninggal karena sakit jantung, itu bukan karena Denny. Ku tersanjung. Bel. Kamu kan pulang cepat. Pasti mama kamu belum jemput kan? Emangnya kenapa? Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Itu ke Amazon, boleh yang sering kita kunjungin. Gak mau ah, nanti aku dimarahin mamaku lagi. Ya Bel, please kali ini aja. Kita kan udah lama nggak jalan-jalan bareng. Oke, aku janji. Di sana kita cuma sebentar, terus aku anterin lagi kamu ke sini sebelum mama kamu jemput kamu, ya? Bener ya, langsung anterin. Iya bener, aku serius deh. Nggak bohong kan? Iya, yuk. Nah, ketahuan lo ya. Nanti gue bilangin sama mamanya Abel. Pasti bentar lagi mamanya Abel datang. Gue bilangin dia mau pergi kemana. Nyahu deh lo. Tante. Tommy? Ya. Ini kok udah sepi? Udah pada pulang semuanya?
Iya, tadi pulangnya cepet, Tante. Tante mau nyariin Abel kan? Iya, Abel di mana? Abel itu lagi pergi sama Femas. Apa? Sama Femas? Kemana mereka? Mereka lagi main di Amazon. Yang mau deket sini loh. Kamu tahu tempatnya di mana? Ya tahu lah. Kamu bisa anterin Tante kan? Bisa. Yuk, anterin Tante sekarang. Antika, kalau kamu nggak membuat keributan di rumahnya Tria, mungkin sakit namanya Tria nggak akan separah itu. Jadi sekarang kamu bisa disetir sama Tria cuma gara-gara mamanya doang? Jadi kamu minta saya harus berbuat apa? Agung juga meminta saya untuk menceraikan kamu. Dan kamu harus ingat, pada saat kamu kesusahan, saya satu-satunya orang yang nyelamatin kamu dan bisa membahagiakan kamu. Saya nggak butuh terima kasih kamu, Den. Saya cuma butuh satu, kesetiaan dan respek kamu terhadap saya sebagai istri kamu. Tapi saya nggak mau gara-gara saya, sakit ibunya Tria semakin parah. Ya itu mungkin hukuman buat kamu, Den. Karena kamu ngawinin Tria juga kan cuma karena ingin mengeruk hartanya, kan? Antika, jadi kamu menuduh saya sebagai pengeruk harta orang? Coba kamu hitung, berapa banyak uang kamu yang saya ambil kalau saya ingin ngambil harta kamu? Sudahlah, Mas. Saya nggak mau lagi dengar urusan kamu. Saya lebih baik ngelihat Tria dan mamanya mati daripada saya harus dijanda gara-gara kamu. gara-gara si Tony brengsek tuh yang ngasih tau ke mama kamu. Yaudah, kita mesti kabur deh. Gitu. Kok nggak ada ya, Tom ya? Iya ya. Biasanya mereka sering mangkal di sini, Tante. Tante gimana kalau kita berpencar aja? Tante ke sana, saya ke sana. Tante sana ya. Tapi kita pulang aja, Fema sama Abel nggak ada. Yuk. Udah, mendingan Tante pulang aja duluan. Masih asik nih main. Bel, udah deh. Kamu tenang aja. Sekarang kita ke rumahku yuk. Aduh, Femas, sama ke rumah kamu, aku tambah takut, tahu nggak sih? Nanti kalau kamu dimarahin mama aku gimana? Justru kalau kamu pulang langsung, nanti kamu bisa dimarahin sama mama kamu. Mendingan kamu ke rumahku aja ya. Nanti biar mamaku yang nganterin kamu pulang. Sekalian mama aku jelasin ke mama kamu, oke? Dengan rambut seperti ini, pasti Om akan ngelirik Yona. Yona aja yang ngelirik deh. Gimana sih caranya? Latihan dulu. Gitu ya. Jangan Ragawati ah.
dari sekarang rem mobil itu akan blok. Oke, bagus. Makasih ya. Ku tersanjung. Ayo Bel, masuk. Ya, nggak usah takut. Ya. Mas, kamu ngapain ngajak Abel ke sini? Emangnya kenapa sih, Mah? Kok Mama jadi benci sama Abel? Kamu kan tahu mamanya Abel tuh kan gak suka sama kamu. Iya, tapi kan Mama bisa belain Femas. Kamu kok kalau dibilangin Mama ngejawab sih? Femas! Kurang ajar sekali kamu ya udah melarikan anak tante. Heh, jangan sembarangan ya. Ini rumah saya. Jangan marahin anak saya di rumah saya. Kamu seorang ibu kan? Gak bisa apa kamu ngajarin sopan santun terhadap anak kamu sendiri? Hah? Saya ingetin untuk terakhir kalinya ya. Sekali lagi anak kamu berani melakukan hal yang tidak pantas terhadap anak saya akan melaporkan anak kamu ke polisi. Kamu ngerti? Saya juga gak suka sama anak kamu. Asal kamu tahu ya, saya kasihan sama anak kamu karena dia punya mama seperti Ibu Tiri. Keluarga ini memang keluarga sangat luar biasa ya. Semuanya pada nggak tahu sopan santun. Apalagi ini, anak sama bapak sama aja. Ya Bel. Tuh kan, Femas. Kamu lihat kan mamanya Abel marah-marah? Jangan lagi kamu main sama Abel ya. Ada apa sih? Kok ribut-ribut? Mamanya Abel marah-marah. Hah? Emang tuh perempuan nggak tahu diri. Seenaknya aja main ngomel-ngomel di rumah orang. Kenapa kamu nggak panggil saya? Saya kan bisa bicara sama mamanya Abel. Ah, percuma. Orang kayak gitu susah diajak ngomong. Jin, apa nggak sebaiknya kita pindah dari tempat ini, Jin? Karena saya yakin Bobby pasti tahu tempat ini. Dan dia pasti akan datang memaksa saya untuk kembali padanya. Padahal saya sudah tidak mau kembali padanya, Jim. Karena Bobby itu jahat. Dan kita juga tidak tahu di mana Anita berada. Saya juga yakin pasti Anita akan datang menculik saya lagi, Jim. Saya juga sedang berpikir soal itu. Tapi saya tidak punya uang, Indah. Saya juga tidak tahu bagaimana cara menghindari Anita. Kita harus bersabar. Saya akan berusaha mendapatkan uang supaya kita bisa pindah dari rumah ini.
Saya harus menemukan cara untuk membuat Jimmy dan Indah menyerahkan uang itu. Kamu udah bener-bener buat mama kecewa sekali hari ini, Abel. Ingat ya, mulai hari ini kamu tidak boleh main. Dengar. Kamu udah bener-bener buat mama marah, tau gak sih, Abel? Udah, sekarang kamu mandi, kamu ganti baju, kalau kamu makan. Terlalu sekali, Abel. Kamu jangan terlalu keras sama Abel. Itu bisa menghambat pertumbuhannya, nak. Mah, Abel tuh udah berani diajak kabur sama anaknya Denny, Mah. Sampai Mita harus disuruh ke rumah Denny. Bagus Mita gak ketemu sama Denny di rumahnya dia. Abel sama anaknya Denny bersahabat. Mereka itu kan kakak adik. Mungkin di hati mereka sendiri, mereka itu tahu kalau mereka itu bersaudara, Mita. Mah, Abel itu bukan apa-apanya Denny. Dan anaknya Denny tuh gak ada hubungannya sama Abel, apalagi saudara. Mita, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan Abel dari Denny. Mah, selama si Denny masih belum menceraikan semua istri-istrinya, Denny gak perlu tahu, Mah, tentang keberadaan Abel. Kamu selama ini selalu ragu menerima cintanya Arya. Itu berarti kamu masih mencintai Denny, kan? Mah, Mama ngapain sih ngomongin tentang si Denny terus? Udah deh, Mama. Mita tuh udah gak peduli lagi soal si Denny. Apa sih, Mama? Mita. Ku tersanjung. Indra, kenapa you bilang sama Papa kalau Papa bunuh diri karena Mami Meling? Papa kan bunuh diri karena Mami. Ya tapi Indra nggak boleh dong ngejelek-jelekin Mami Meling sama Papa. Atau Indra mau tinggal sama Dinda? Indra akan tetap tinggal di sini untuk menjaga Papa. Indra takut Papa bunuh diri lagi karena Mami. Ya udah, Indra makan dulu ya. Nanti kalau Indra lupa makan, Ayah lagi yang kena marah ya. Silakan. Baik, Pak. Mbak Ira, tolong bawa anak-anak keluar. Ayo anak-anak ikut Tante. Mama kenapa, Tante? Mama kalian lagi sakit dan sekarang mau dibawa ke rumah sakit jiwa Grogol. Ayo. Tolong, Mas. Saya tidak gila, Mas. Tolong, Mas.